Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 77. Liontin Giok Bulan Sabit. Setelah meminum pil pengubah bentuk, Siu berjalan keluar dari serikat berburu. Dia melihat beberapa kultivator seni bela diri yang berkeliaran di sekitar gerbang serikat berburu. Mereka pasti diutus oleh Penceng untuk mengawasi Siu. Namun, selama tidak ada Penceng, kultivator seni bela diri biasa di tingkatan lautan energi dan Grandmaster bela diri bawaan tidak dapat melihat penyamaran Siu. Siu mencari kabar di kota, dan mengetahui bahwa Meng Yao telah meninggalkan kota bintang dan menuju gerbang guntur di Kabupaten Laut Gemuruh ketika dia berkultivasi secara tertutup di serikat berburu. Siu tidak muncul untuk waktu yang cukup lama dan dia tidak yakin apakah Penceng juga pergi bersama Meng Yao. Meski demikian, Siu yakin bahwa Penceng tidak akan meninggalkan tempat ini jika dia benar-benar tertarik dengan rahasia Siu. Menurut Siu, berita tentang kepergian Meng Yao sengaja disebarkan oleh Penceng untuk membuat Siu percaya bahwa Penceng juga telah pergi dari sini bersama Meng Yao. Dengan begitu, Siu akan merasa aman padahal Penceng tidak pergi, melainkan menunggu kemunculan Siu. Manusia bisa berakal busuk, karena itulah Siu minum pil pengubah bentuk sebelum keluar dari serikat berburu. Bulan berikutnya, Siu menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih di pegunungan guntur. Dengan bantuan penglihatan kehidupan, dia berburu sejumlah binatang iblis tingkat ketiga di berbagai tempat. Siu berhasil meningkatkan basis kultivasi dan kemampuan seni bela dirinya melalui pertarungan dengan binatang iblis. Dengan peningkatan pesat dari basis kultivasinya, Siu merasa penuh percaya diri. Jadi, dia mencoba berburu binatang iblis tingkat keempat dan melihat seberapa jauh pencapaiannya menuju tingkatan ilahi. Akan tetapi, begitu menghadapi binatang iblis tingkat keempat, Siu menyadari bahwa dirinya bukan tandingannya. Tanpa keterampilan gerakan 10 bayangannya yang cepat, dia pasti telah ditelan oleh binatang itu. Menurut Siu, kemampuan dirinya setara dengan level keempat tingkatan bawaan. Jika bisa mencapai tingkatan bawaan, dia akan mampu menghadapi kultivator yang berada di level ke-9 tingkatan bawaan atau bahkan kultivator yang berada di setengah langkah menuju tingkatan pemurnian ilahi. Dalam sebulan terakhir, Siu telah membunuh lebih dari 100 binatang iblis tingkat ketiga, meski harus terluka dan hampir terbunuh oleh binatang iblis itu. Aum, seekor beruang hitam bermata merah tiba-tiba berdiri dan meraung, sambil menunjukkan giginya yang tajam dan menakutkan. Siu berjarak tidak jauh dari beruang hitam itu. Dia berjalan keluar dari bayangan beberapa semak. Pakaian hitamnya tampak rusak, tapi dia masih terlihat kuat. Beruang hitam ini adalah binatang iblis tingkat ketiga dan kekuatannya hampir setara dengan level ke-5 tingkatan bawaan. Mungkin beruang tersebut takut dengan aura kuat yang terpancar dari Siu. Meski tampak ganas, ia terus berusaha untuk mundur. Binatang iblis memiliki reaksi naluriah terhadap bahaya. Beruang hitam bisa merasakan berapa banyak binatang iblis sekuat dirinya yang telah dibunuh Siu, berdasarkan aura mengerikan yang tersebar di sekitar tubuh Siu. Kultivasi seni bela diri membutuhkan berbagai jenis sumber daya. Berburu binatang iblis bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Selain itu, Siu juga bisa menukar bahan yang dia temukan dari tubuh binatang iblis dengan batu vitalitas. Oleh karena itu, Siu membunuh sejumlah besar binatang iblis tingkat ketiga selama ini. Semua jenis bahan tingkat ketiga yang bernilai ribuan batu vitalitas peringkat rendah menumpuk di dalam cincin penyimpanannya. Ketika Siu hendak membunuh beruang hitam tingkat ketiga ini, dia mendengar suara langkah kaki. Kemudian, seorang pemuda yang berlumuran darah di sekujur tubuhnya tersandung keluar dari semak-semak lalu terjatuh ke tanah. Siu memandang pemuda itu dan mendapati bahwa dia sedang sekarat dan vena kehidupannya hampir hancur. Dia pasti akan mati kecuali ada ramuan spiritual yang bisa menyelamatkan nyawanya. Melihat perhatian Siu teralihkan kepada pemuda itu, beruang hitam tingkat ketiga memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Siu tidak mengejar beruang hitam itu. Sebaliknya, dia berjalan ke arah pemuda yang terluka itu. Siu memang telah membunuh banyak orang, tetapi dia tidak berdarah dingin. Hanya orang kuat yang mampu bertahan di dunia ini. Selalu ada orang yang mati di setiap saat. Siu memiliki manik hidup dan mati dan melakukan kultivasi hukum kehidupan dan kematian. Seiring meningkatnya kemampuan basis kultivasi Siu, dia belajar lebih banyak tentang dunia ini. Ketika pemuda itu melihat Siu menghampirinya, dia berkata dengan lemah, "Temanku, tolong bantu aku." Mungkin karena pemuda itu tampak sekarat, Siu tidak meningkatkan kewaspadaannya. Pria itu berkata, "Aku berasal dari keluarga Gongsun dan aku terluka parah karena terkena jebakan."
Aku memiliki sebuah token. Bisakah kamu mengirimkannya kepada seseorang dari keluarga Gongsun untukku? Sambil berkata dengan lemah, pemuda itu mengeluarkan sebuah liontin giok bulan sabit dari sakunya dengan tangannya yang gemetar. Xiu mengangguk dan mengulurkan tangan untuk mengambil liontin itu. Jika memungkinkan, aku akan melakukannya. Namun, begitu Xiu menyentuh ujung liontin tersebut, tatapan mata pemuda itu berubah dan dia menusuk jantung Xiu dengan belati yang tajam. Prat, darah memercik keluar dari dada Xiu. Xiu tidak siap menghadapi serangan tersebut sama sekali, tetapi dia berhasil menghindar dengan cepat. Belati menggores dadanya, dan darah menyembur keluar seketika. Xiu tampak sangat marah. Jika dia tidak menghindar dengan cepat, belati itu pasti telah menembus jantungnya. Pemuda itu tidak menyangka bahwa serangannya akan gagal. Hal yang lebih mengejutkan adalah Xiu mengayunkan pukulan ke arahnya. Lalu, dia berpikir, tunggu dulu. Saat hendak berkata lebih jauh, Xiu meninju kepalanya. Pemuda itu sudah dalam keadaan sekarat, sehingga dia langsung mati tidak lama setelahnya. Tatapan Xiu tampak dingin dan hatinya bahkan lebih dingin karena marah. Dia hampir kehilangan nyawanya karena kebaikan yang ditunjukkannya. Sifat manusia sungguh mengerikan. Xiu tidak paham kenapa pemuda yang akan segera mati ini mencoba membunuh Xiu ketika Xiu berniat untuk membantunya. Xiu melepas cincin penyimpanan dan liontin giok bulan sabit milik pemuda itu. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa meliriknya. Ada token berukir kata Gongsun di atasnya di dalam cincin penyimpanan. Tampaknya, pemuda itu memang berasal dari keluarga Gongsun. Selain itu, terdapat juga beberapa batu vitalitas dan pil di dalam cincin penyimpanan. Liontin giok bulan sabit agak aneh karena tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin. Ini adalah pertama kalinya Xiu menemukan sesuatu yang tidak bisa disimpan ke dalam cincin penyimpanan. Dia ingat liontin ini diambil oleh pemuda itu dari bagian dadanya. Pemuda itu pasti selalu membawa liontin ini, dan itu menunjukkan bahwa benda ini sangat berharga baginya. Xiu mencoba memeriksa liontin untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berhasil mencari tahu kegunaannya. Setelah meminum pil pengubah bentuk lainnya, Xiu kembali ke kota bintang. Xiu menjual semua bahan yang dia peroleh dari tubuh binatang iblis tingkat ketiga di Serikat Berburu, kemudian dia meminta sebuah ruang rahasia. Dia ingin mencoba mencapai tingkatan bawaan. 1 bulan sudah cukup bagi Xiu untuk menstabilkan basis kultivasinya. Dia sudah siap dan menurutnya, ini adalah waktu terbaik untuk mencapai tingkatan bawaan. Batu vitalitas hampir habis, sehingga Xiu tidak ingin menggunakan ribuan batu vitalitas peringkat rendah dan ratusan batu vitalitas peringkat tinggi yang tersisa sekarang. Kali ini, dia bermaksud menggunakan pil surgawi dan batu energi yin untuk mencapai tingkatan bawaan. Dia mengeluarkan batu energi yin dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di telapak tangannya. Kemudian, dia minum pil surgawi. Setelah pil meleleh di mulutnya, kekuatan obat yang menakjubkan langsung mulai menyebar di dalam tubuhnya. Pada saat bersamaan, Xiu meluncurkan cakram dunia hidup dan mati. Dia terus menyerap energi yin dari batu energi yin, lalu membentuknya menjadi energi vital hidup dan mati. Energi vital berkumpul di bidang eliksirnya dan berputar di sekitar cakram dunia hidup dan mati, serta membentuk sebuah pusaran. Ada 2 langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tingkatan bawaan dari tingkatan lautan energi. Langkah pertama adalah membuat pusaran sambil membentuk energi vital. Pusaran juga dikenal sebagai energi siklon. Langkah kedua adalah memurnikan kekuatan atribut untuk memperoleh energi vital bawaan. Energi vital Xiu memiliki esensi hidup dan mati. Oleh karena itu, ketika energi siklon terbentuk, dia hampir berhasil dalam mencapai tingkatan baru. Hanya saja, energi siklon yang baru terbentuk sangat tidak stabil dan membutuhkan energi vitalitas untuk tetap stabil. Jika energi siklon hancur, Xiu akan gagal. Dalam waktu singkat, Xiu telah meminum 4 pil surgawi. Batu energi yin hitam menjadi semakin redup, dari hitam menjadi abu-abu dan kemudian menjadi putih. Energi siklon di bidang eliksir Xiu tidak akan stabil hingga batu energi yin hancur menjadi bubuk. Di dalam bidang eliksir, energi vital hidup dan mati hitam dan putih membentuk sebuah pusaran, yang tampak seperti pusaran galaksi di langit. Di tengah pusaran raksasa ini, cakram dunia hidup dan mati berputar secara perlahan, layaknya bintang yang telah ada sejak zaman kuno. Setelah berhasil, hal pertama yang dirasakan oleh Xiu adalah bahwa 6 inderanya menjadi lebih sensitif. Dia bisa merasakan gerakan sekecil apapun dalam radius sekitar 1 mil melalui persepsi. Xiu telah memiliki persepsi jiwa sebelum mencapai tingkatan bawaan. Setelah mencapai tingkatan bawaan, kemampuan dan jangkauan persepsi jiwanya menjadi semakin kuat dan luas. Dengan adanya penglihatan kehidupan dan persepsi jiwa, dia bisa menemukan siapa saja yang berada sekitar 1 mil darinya, kecuali orang tersebut menggunakan kemampuan bersembunyi terbaiknya. Selain peningkatan persepsi jiwa, Xiu juga memperoleh beberapa energi angin. Dia merentangkan tangan dan energi vital hidup dan mati berkumpul di telapak tangannya. Kemudian, energi angin mengambang di atas telapak tangannya.
Membuat energi angin dan persepsi jiwa adalah dua kemampuan yang membuat Grandmaster bela diri bawaan lebih kuat daripada kultivator seni bela diri di tingkatan lautan energi. Xiu bergumam dengan bersemangat, sekarang aku telah mencapai tingkatan bawaan. Dengan begitu, bukankah aku bisa mendapatkan hadiah dari hukum asal-usul lagi? Terakhir kali, hadiah dari hukum asal-usul adalah ilmu pedang kecepatan. Dengan ilmu pedang kecepatan, Xiu bisa dengan mudah membunuh musuh yang berada di atas levelnya. Ilmu pedangnya telah mencapai tingkatan kelengkapan dan basis kultivasinya berada di level pertama tingkatan bawaan. Tidak ada seorang pun di bawah tingkatan ilahi yang mampu mengalahkannya. Roh Samsara pernah berkata bahwa hadiah dari hukum asal-usul dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Oleh karena itu, Xiu sangat menantikannya. Setelah Xiu menyentuh manik hidup dan mati dengan jiwanya, Xiu menghilang dalam sekejap. Kini, hanya ada manik-manik yang memancarkan cahaya hitam dan putih yang mengambang di udara di dalam ruang rahasia. Dia menatap roh samsara yang maha abadi itu. Setiap kali melihatnya, hati Xiu dipenuhi oleh segala macam emosi. Xiu ingin tahu seberapa jauh dirinya dari memiliki kemampuan untuk mengendalikan reinkarnasi dan asal mula hukum kehidupan dan kematian. Tiba-tiba, seseorang berkata, "Pemuda lemah, kamu telah mencapai tingkatan bawaan sehingga kamu bisa mendapatkan hadiah dari hukum asal-usul lagi." Itu adalah suara roh samsara. Sesaat kemudian, seberkas cahaya melesat ke arah Xiu dan sebuah bola yang terbuat dari cahaya melayang di depannya. Bola yang terbuat dari cahaya ini adalah hadiah dari hukum asal-usul. Xiu dapat menebak apa benda itu.